Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Masih bersama dengan dua narasumber saya yang hadir untuk berbagi informasi. Di kesempatan hari ini ada Bu Lisa dari BNNP DIY dan juga ada Pak Nur dari Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Baik, saya pengen ke Bu Lisa lagi. Ibu, tadi kita sudah mengenal narkoba begitu ya, narkotika jenisnya apa saja begitu. Nah, kemudian kalau generasi alfa nih pasti nanya, kenapa harus dihindari? Kenapa narkoba itu harus dihindari gitu? Emang dampaknya kenapa? Kan yang rugi aku sendiri, aku nggak ngerugiin orang lain kan gitu. Kalau generasi alfa kan gitu ya Bu ya modelnya sekarang. Nah, sebenarnya apa sih kemudian bahaya dari narkoba itu selain untuk kesehatan, pasti itu kan yang kesehatan. Tapi bahaya yang lainnya apa, seperti apa Bu? Iya, betul. Makasih Mbak Amel atas pertanyaannya. Memang kita tuh harus memahami bahwa narkoba ini sebenarnya bukan sama sekali nggak boleh digunakan ya. Karena kalau untuk ada beberapa kondisi atau case yang memang harus digunakan untuk pengobatan. Jadi boleh selama memang untuk pengobatan. Sehingga kalau untuk pengobatan pertama jelas harus ada resep dokter berarti ya, atau di bawah pengawasan dari dokter sendiri. Nah, yang salah adalah ketika harus disalah gunakan gitu. Dan kemudian narkoba sendiri sebenarnya ada 3 kriteria sebenarnya. Ada 3 kriteria di narkoba. Yang pertama adalah golongan pertama. Golongan pertama ini dengan alasan apapun tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Jadi memang hanya digunakan untuk penelitian saja. Contohnya apa golongan pertama? Sabu, ganja gitu ya. Jadi kalau misalnya kami menemukan kok positif gitu ya. Kemudian kami tanya yang bersangkutan, ini saya sedang pengobatan kok Mbak. Pengobatannya pakai apa? Pengobatannya pakai sabu itu. Bohong banget, nggak boleh, nggak bisa banget, itu nggak bisa banget. Jadi memang untuk golongan 1 tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Kalau golongan 2 itu bisa digunakan untuk pengobatan, tapi memang untuk class choice, karena memang dalam kondisi yang memang sudah mau nggak mau memang harus pakai itu. Misalnya contohnya ketika kita operasi cabut gigi gitu ya, kita biasanya memang menggunakan narkoba atau narkotika jenisnya morfin. Karena mau nggak mau memang harus menggunakan. Nggak mungkin juga kan Mbak Amel, wah saya nggak mau pakai narkoba, kalau cabut gigi nggak usah dibius aja misalnya. Itu bius yang untuk gigi yang disuntik itu ya? Iya, atau misalnya kalau operasi kan kita biasanya pakai kalau yang dihirup gitu ya, itu sebenarnya masuk ke dalam turunannya morfin gitu. Nah, itu memang bisa digunakan, tapi last choice memang kita harus menggunakan itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah golongan 3. Kalau golongan 3 ini ada kandungan narkotikanya, ketika dites urin memang akan positif, tapi digunakan memang ketika obat-obatan generiknya sudah nggak mempan. Pernah nggak sih misalnya dulu batuk gitu ya, kan ada ya kondisi batuk nggak sembuh-sembuh, udah minum obat-obat di apotek segala macam itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya sama dokter diberi misalnya contohnya kodein gitu kalau untuk mereknya. Kodein itu kan sebenarnya masuk ke narkotika golongan 3 tadi. Jadi secara kalau misalnya dites urin ya akan positif. Cuma nggak usah panik selama ada resep dokter. Pokoknya kuncinya adalah memang untuk pengobatan ada resep dokter, maka narkotika itu bisa untuk digunakan gitu. Jadi golongan 1, golongan 2 sama dan juga golongan 3 gitu. Nah, kemudian berarti balik lagi, terus bahayanya apa sih? Kenapa sih harus kita harus menghindari. Nah, ketika narkotika itu digunakan untuk pengobatan, maka dokter itu paham berapa banyak dosis yang harus diberikan. Biasanya kan kita akan ditanya nih berat badannya berapa gitu ya, tinggi badannya berapa, usianya berapa. Karena sebenarnya untuk tahu dosisnya itu harus diberikannya berapa banyak. Kemudian ketika digunakan untuk jenis narkotika, itu tidak serta-merta harus tiba-tiba berhenti. Biasanya kalau diberikan dosis tertentu itu sebutannya adalah tapering out. Jadi diturunkan pelan-pelan sampai akhirnya narkotika itu sudah stop kita gunakan. Jadi misalnya ketika di awal diberikan dosisnya misalnya 10 mg selama seminggu misalnya gitu. Kemudian di minggu berikutnya nanti diturunkan nih dosisnya 5 gram aja. Kemudian diturunin lagi sampai benar-benar akhirnya dia bisa lepas. Bisa lepas dari itu. Karena kalau misalnya ketika menggunakan narkotika dan tiba-tiba diputus, maka akan ada beberapa gejala-gejala yang akan dirasakan. Jadi memang harus ada penurunannya, tapering out-nya. Atau mungkin kita sebutnya istilahnya yang terkenal apa ya, sakau. Sakit karena itu ya, karena putau atau apa gitu, sakau. Jadi memang ada reaksi-reaksi di tubuh yang ketika narkotika itu diputus begitu saja, dia akan menghasilkan situasi atau kondisi badan yang sangat tidak enak banget gitu.
Nah sekarang bayangkan ketika kondisinya adalah bukan penggunaan di bawah resep dokter, tapi penyalahgunaan gitu. Suka-suka kita. Suka-suka kita. Kamu biasanya makan apa? 1 pil. Oke, aku juga makan 1 pil. Wah nggak kerasa aku makan 2 pil gitu kan. Dan akhirnya efek paling tingginya adalah jelas overdosis. Nah overdosis terhadap narkotika itu bisa mengakibatkan yang pertama jelas kematian. Kemudian yang kedua adalah beberapa kerusakan di dalam tubuh. Jadi bahayanya itu emang bahaya yang benar-benar bisa mengancam nyawa. Betul. Jadi bisa memang sampai overdosis. Nah, terus ada pertanyaan kan itu yang rusak sakit aku sendiri gitu ya. Iya, kalau gen aku kan gitu ya. Aku kan tidak mengganggu hidup Anda gitu. Bener, jangan salah. Banyak sekali case terkait dengan narkoba yang justru juga merugikan orang lain. Pertama jelas, biasanya kalau narkoba mungkin pertama kali satu atau 2 kali bisa beli sendiri gitu ya, uangnya cukup. Lama-lama uangnya habis gitu ya. Karena wah, aku harus belinya tiap hari nih, aku harus kebutuhan gitu. Kebutuhan, akhirnya melakukan beberapa kegiatan kriminal. Entah pencurian, entah penodongan segala macam. Jadi memang mulai merugikan orang lain kan, jelas yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa efek narkotika yang ketika digunakan dan kemudian yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari, itu bisa sangat membahayakan. Pernah mendengar beberapa kasus tabrakan, kemudian kecelakaan lalu lintas ya, dan ternyata setelah dicek pengemudinya dia ternyata ada unsur narkotikanya positif. Yang terakhir itu di daerah Sumatera ya kalau nggak salah, yang sampai menabrak ibu dan kemudian meninggal gitu, ibunya meninggal di tempat. Itu juga kan merupakan salah satu jenis kasus yang merugikan orang lain juga gitu. Jadi memang tidak bisa kita memikirkan bahwa itu akan merugikan diri kita sendiri. Orang lain pun juga ikut terdampak karena efek dari narkotika, efek dari penyalahgunaannya ini nggak hanya untuk diri sendiri, tapi orang-orang sosial di lingkungan sosialnya juga ikut berdampak. Mereka juga pasti punya orang tua, mereka pasti juga punya teman. Iya kalau menggunakan sendiri, kalau nawarin ke temen, iya kalau misalnya menggunakan diri sendiri, gimana kalau misalnya terus overdosis atau sakit atau segala macam dan kemudian orang tua jadi ikut repot. Gitu. Jadi memang berpikirnya mungkin harus lebih global lagi gitu ya, bahwa itu bahayanya tuh. Iya, aku tahu bahaya bisa sampai meninggal gitu ya. Tapi sebenarnya juga merugikan orang lain ada juga gitu loh. Betul. Atau pertama menjadi pengguna, tapi karena membutuhkan uang, lama-lama jadi pengedar. Gitu kan. Jadi kamu nggak usah beli gratis, tapi bisa jualin nggak gitu ya. Kalau istilahnya reseller kalau kita ya, reseller, dropshipper kayak gitu. Langsung testimoni sendiri itu nanti malahan ya. Amit-amit, jangan ya. Jadi memang itu yang perlu harus perubahan mindset itu sih benar nggih Bapak ya. Jadi memang informasi terkait bahaya narkotika baik di MPLS, baik di masyarakat itu tetap harus kita sampaikan gitu, bahwa sekolah betul itu memang sesuatu yang bahaya dan enggak hanya merugikan diri sendiri tapi orang lain juga ikut terdampak. Pasti itu ya. Enggak bisa bicara itu hanya untuk diri sendiri. Gitu. Secara negara global gitu ya, Indonesia kita kan juga jadi kehilangan itu ya calon muda tadi ya, sumber daya manusia yang berkualitas tadi ya. Padahal bisa jadi yang bersangkutan kalau nggak pakai narkoba mungkin kedepannya jadi menteri, bisa jadi ya. Tapi karena pakai narkoba betul. Akhirnya harus error di tengah jalan. Kan sayang banget ya Mbak gitu. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan BNNP DIY sendiri nih Bu Lisa, selain kemudian ada beberapa kasus tadi yang sudah diceritakan juga begitu, yang kemudian BNNP terlibat di dalamnya begitu. Nah, untuk rehabilitasi sendiri seperti apa yang dilakukan perannya dari BNNP DIY? Yap. Jadi memang itu bedanya kadang kan dari masyarakat sendiri mungkin nanti akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amel juga kali ya, mungkin ke depannya kan kadang masyarakat tuh cukup bingung ya, sebenarnya sudah ada kepolisian gitu ya yang melakukan penangkapan. Betul. Gitu ya, ada reserse narkoba gitu. Terus ini juga ada BNN juga. Nah itu terus gimana itu tuh bedanya sebenarnya apa gitu ya? Memang salah satu yang cukup unik ya, yang membedakan kami dengan tim dari kepolisian adalah proses rehabilitasi di tempat kami. Jadi di BNN itu kan sebenarnya ada 3 kegiatan utama. Yang pertama pencegahan. Kalau pencegahan kan edukasi, sosialisasi. Ya betul. Seperti saya berada di sini melakukan podcast itu kan sebenarnya prevention gitu ya. Kemudian pemberantasan. Kalau pemberantasan memang kami mengungkap
mengungkap bandar, kemudian kasus-kasus, dan itu juga biasanya kami kerjasama juga dengan pihak kepolisian. Di BNN pun juga di bagian pemberantasan juga mayoritas diisi oleh polisi juga. Karena kebetulan juga kepala kami saat ini juga Brigjen Pol Andi Fairan, beliau juga polisi bintang 1 juga, dan di pusat juga polisi juga gitu. Jadi memang sebenarnya kami juga dekat dengan polisi gitu. Ada irisan ketugasan di situ. Ada irisan ketugasan juga. Tapi memang untuk dalam kegiatan pemberantasan biasanya antara berkolaborasi atau kami bisa melakukan sendiri-sendiri. Nah, yang berbeda adalah memang di rehabilitasi ini. Karena kalau di kepolisian memang tidak ada untuk bagian rehabilitasi ya. Nah, rehabilitasi di BNN sendiri kami memang berfokus ke rehabilitasinya sosial. Kami memfokuskan diri ke sosial. Ada 2 jenis rehabilitasi yang kami bisa lakukan. Yang pertama adalah rawat jalan, dan kemudian yang kedua rawat inap. Nah, penentuan rawat jalan dan rawat inapnya itu sebenarnya tergantung dari hasil asesmen awal. Jadi masyarakat, misalnya di sini ada yang mungkin ada kondisi atau case sedang kecanduan narkoba mungkin ya, menyalahgunakan narkoba dan ingin sembuh gitu, nggak usah khawatir. Jadi kami BNN itu di seluruh Indonesia, kami ada BNN provinsi dan juga di beberapa daerah juga ada BNN kota kabupaten. Tapi sayang Kulon Progo belum ada ya Mbak ya, doakan semoga segera ada. Menyusul nanti. Iya, kalau di Jogja sendiri BNNK-nya ada di Sleman kota dan juga di Bantul. Masing-masing BNNP dan BNNK itu kami punya klinik rehabilitasi untuk narkotika. Jadi khusus narkotika dan juga psikotropika. Kalau untuk bahan adiktif tadi misalnya kayak rokok, alkohol, judi online gitu-gitu, kami nggak bisa nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi memang hanya fokus di narkotika dan juga psikotropika. Itu kami bisa melakukan rehabilitasi dan itu gratis ditanggung oleh negara. Kadang kan masih ada keraguan dari masyarakat. Saya khawatir nih kalau misalnya datang ternyata suruh bayar mahal gitu ya. Enggak. Tidak dipungut biaya apapun, jadi gratis untuk rehabilitasi di BNN. Kemudian juga kami menggaransi kalau misalnya memang penyalahguna murni ya, tadi kembali lagi, maka tidak akan ada proses penangkapan. Karena kan juga takut nih, jangan-jangan saya datang ke BNN nih niatnya rehabilitasi ditangkap lagi, jangan-jangan gara-gara pakai narkoba gitu kan. Karena kebetulan kan kami juga ada sel ya Mbak, di belakang tuh sebelah-sebelahan gitu. Harusnya masuk ke rehab malah belok ke kanan kan bahaya. Selama memang penyalahguna murni maka tidak akan ada proses hukum, kami menggaransi. Tapi memang harus ada proses assessment. Jadi cukup datang bawa KTP, kemudian akan kami assess dan nanti dari hasil assessment itu akan ketahuan ini rehabilitasinya akan seperti apa. Kalau misalnya ternyata tingkat keparahannya, kemudian yang bersangkutan juga sebenarnya masih bisa untuk berfungsi atau beraktivitas gitu ya, masih tetap harus sekolah, masih tetap harus kerja, biasanya akan diarahkan ke rawat jalan. Karena kalau rawat jalan itu tidak perlu tinggal, tidak perlu stay, jadi tinggal janjian dengan konselor kami gitu ya, misalnya seminggu ketemu berapa kali, kontrol gitu ya. Betul, kontrol, kemudian bisa tetap melanjutkan aktivitasnya dengan memang tingkat keparahannya masih belum separah itu ya, belum cukup parah ya. Sedangkan kalau misalnya hasil asesmennya menunjukkan memang harus segera ditangani dan tingkat keparahannya cukup tinggi, maka mau nggak mau memang harus dilakukan rawat inap. Nah kebetulan kalau untuk BNN sendiri kami tidak punya tempat rawat inap di Jogja. Kami biasanya mengarahkannya ke Gracia biasanya. Nanti akan kami arahkan ke Gracia. Kemudian kalau BNN sendiri misalnya saya tetap pengen di BNN nih untuk rawat inapnya. Sebenarnya kalau di Jawa kami punya di Lido di Bogor. Itu tempat rehabilitasi besar kami. Balai besar rehabilitasinya milik BNN. Jadi silahkan misalnya memang mau cari tahu, cari informasi, silahkan bisa ke Balai Besar Rehabilitasi Lido kalau untuk yang di Jawa. Tapi kalau yang untuk di luar Jawa memang kami punya di beberapa tempat. Di Sumatera ada, di Batam juga ada, di Kalimantan juga kami ada. Jadi memang kami punya di beberapa tempat untuk rawat inap. Itu kurang lebih untuk proses rehabilitasi, dan berapa lamanya sebenarnya tergantung dari kondisi yang bersangkutan. Biasanya kalau rawat jalan itu kurang lebih sekitar 3 bulan itu prosesnya akan selesai. Sedangkan kalau rawat inap memang harus agak lebih panjang ya, bisa sampai 6 bulan karena di situ juga
pertama kami harus mendetoksifikasi dulu, mengeluarkan dulu si racunnya ini. Kemudian nanti ada proses pengecekan fisik juga, apakah memang ada yang harus kami dahulukan. Belum lagi nanti juga ada pasca rehabilitasi juga kami lakukan juga. Jadi memastikan bahwa yang bersangkutan ketika selesai prosesnya dia tidak akan relapse, tidak akan menggunakan lagi. Gitu kurang lebih untuk rehabilitasi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Berarti kalau di BNNP DIY, BNNK juga untuk yang kabupaten kota itu berarti sudah punya tenaga ahli masing-masing begitu sudah, ya? Tenaga ahlinya kami ada dokter, ada psikolog juga, kemudian apoteker juga kami ada, perawat juga ada. Jadi memang cukup lengkap untuk bisa melakukan proses rehabilitasi, tapi memang rawat jalan. Kebetulan kalau untuk BNNP, BNNK baru bisa rawat jalan, tapi kalau untuk rawat inap memang harus ke balai besar kami. Nah itu lebih lengkap lagi. Betul, Lido atau kalau di Jogja biasanya ke Gracia. Gracia begitu ya. Tapi 3 bulan ya perlu kesabaran. Tidak ada yang instan memang Bapak. Karena gimana ya? Iya, narkoba itu kan nyerangnya ke otak ya. Jadi memang kami tuh harus merubah mindsetnya dulu. Bagaimana biar dia itu bisa cukup kuat ketika nanti ada tawaran lagi, ketika tiba-tiba ada pemicu. Pas waktu awal-awal mungkin dilihatkan foto narkoba aja bisa memicu loh. Misalnya apalagi narkobanya yang memang dikonsumsi gitu ya. Jadi proses penyembuhan kemudian melihat kok ada gambar sabu, bisa jadi mengembalikan memori lagi ya. Sampai seadik itu ya berarti. Sampai seadik itu karena memang yang diserang adalah otak. Jadi ya kalau otak kan kita kadang hal-hal yang menyenangkan, menyedihkan itu agak susah untuk dilupakan ya. Jadi memang agak susahnya adalah itu karena memang nyerangnya ke otak. Kalau fisik mungkin masih curingnya masih cukup jelas ya kalau misalnya ke fisik, tapi otak itu yang memang diserang paling utama oleh narkoba. Oke, tapi banyak nih Mbak, maksudnya ada kemudian yang memang datang secara kesadaran diri untuk aku sakit nih, aku udah pakai begitu dan aku pengen sembuh gitu. Banyak kasus-kasus seperti itu. Alhamdulillah udah banyak Mbak. Jadi memang pada saat kita pertama kali berdiri itu memang mungkin banyak yang belum paham ya, masih ada kekhawatiran, bahkan takut menganggap ketangkep, gitu ya, bahkan ada kekhawatiran penyalahgunaan narkoba itu adalah sebuah aib. Kadang ada beberapa yang memikirkan seperti itu sehingga lebih milih ya udah di rumah aja atau mungkin nggak usah keluar sama sekali. Tapi tahun ini saja sebenarnya kami punya target ya, punya target berapa jumlah pasien rehabilitasi yang bisa kami berikan pelayanan dan per September ini sudah melebihi target. Jadi memang masyarakat ini sudah mulai aktif, mulai sadar bahwa oh ya oke, kita ke BNN aja, tidak dipungut biaya sama sekali dan dibantu sampai benar-benar bisa sembuh gitu, sampai tuntas. Oke, alhamdulillah. Baik. Berarti ada perkembangan yang bagus begitu ya Mbak selama tidak bisa BNN. tanpa kolaborasi dengan instansi. Sinergi kolaborasi sepertinya kami juga nggak bisa Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ada yang ke arah sudah mulai situ sadar gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk sosialisasi sendiri nih Mbak, tadi upaya preventifnya begitu, selain lewat sosial media juga yang saya tuh juga sempat kepoin, ternyata aktif banget gitu kan Instagramnya begitu. Follow ya Mbak. Follow ya. Saya sudah follow sejak saya SMA. Gitu ya. Jadi selain aktif di sosial media, kemudian kegiatannya apa lagi Mbak untuk upaya preventif yang lainnya yang dilakukan oleh BNNP DIY? Iya, upaya preventif kita banyak sih sebenarnya. Salah banyaknya kita selain sosialisasi biasanya tatap muka ya, kita kolaborasi dengan instansi, kemudian kita hadir ke kegiatan-kegiatan seperti ini ya, podcast seperti itu. Kita juga banyak melakukan upaya-upaya yang langsung terjun ke masyarakat. Jadi dalam seminggu setiap hari Selasa dan Jumat itu kami melakukan eling atau edukasi keliling. Kami kan punya mobil ya, punya mobil, kemudian kami keluar, kami datang ke tempat-tempat keramaian. Kayak untuk campaign gitu ya. Campaign misalnya Malioboro, JSC, itu kami langsung melakukan campaign di situ. Itu sebenarnya sebagai upaya kami untuk bisa lebih dekat lagi ke masyarakat gitu ya. Misalnya ada pertanyaan dari masyarakat juga bisa segera kami respon. Kemudian setiap hari Rabu sama Kamis kami juga ada di Taman Pintar. Jadi yang belum tahu, yang mungkin lagi jalan gitu ya, mungkin sama keluarga atau mungkin nganterin anaknya atau siapa, kami ada satu zona anti narkoba di situ. Dan setiap Rabu sama Kamis itu ada petugas dari BNN provinsi yang menjaga di situ. Jadi bisa langsung bertanya dan konsultasi di situ juga. Nah, itu beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Kemudian juga kami kolaborasi juga dengan beberapa instansi
selain podcast, waktu itu kami juga pernah kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan di Selasa Wage waktu itu di area titik Malioboro nol, ya area Malioboro titik nol juga kami ada di situ. Kemudian akhir bulan ini kami juga kolaborasi dengan Erafon juga dengan kegiatan runningnya. Udah daftar belum ya? Itu juga kami ada di situ. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan sebenarnya masyarakat mungkin masih agak kebingungan ya. Kalau kami mau mendatangkan BNN tuh gimana caranya gitu ya? Mungkin juga tadi Pak Nur juga beliau punya forum Forpan juga ya. Forpan juga. Kalau pengen nih dapat pelatihan nih gitu. Seperti apa? Apakah nanti bisa juga difasilitasi dari BNN PDI? Bisa banget. Jadi untuk BNN provinsi sendiri sebenarnya tinggal bersurat saja, atau juga bisa mengisi formulir yang ada di Instagram kami. Jadi di situ sebenarnya informasi di call center kami jelas, kemudian formulirnya juga sudah ada, bisa langsung mengisi saja permohonan. Mendaftarkan berarti. Langsung, betul. Jadi suratnya sudah dibuat, langsung disebutkan tanggalnya. Jadi kami juga bisa lebih gampang untuk memantau. Dan kemudian juga kami nanti akan melihat nih kondisinya. Kami kan juga punya selain mobil biru, kami sebutnya, kami juga punya mobil merah. Nah, mobil merah itu tuh ada panggung. Jadi memang itu mobil yang kami desain. Ketika kami nanti berhenti di suatu tempat, kami keluarkan panggungnya, kami bisa merekrut banyak crowd gitu ya, merekrut banyak massa. Keramaian. Betul. Nah, ada beberapa sekolah, beberapa instansi yang berkolaborasi. Jadi misalnya, kami mau mengadakan senam sehat nih hari Jumat. Oke, ayo kita kolaborasi. BNN datang bawa mobil merah, panggungnya dari kami, terus masyarakatnya didatangkan oleh instansi tersebut. Nah, itu bisa juga. Yang penting semuanya adalah bersurat, karena biar kami juga bisa lebih mudah ya untuk melihat tindak lanjutnya. Dan juga kami juga bisa nanti melihat kondisi. Kadang kan memang mungkin ada tugas lain atau ada hal lain yang sudah dahulu lebih harus kami lakukan. Kami kan juga punya BNN kota kabupaten tadi ya. Jadi misalnya di BNN provinsi ternyata sudah cukup penuh. Ternyata kegiatannya di daerah Bantul, biasanya kami minta bantuan dari BNN ke Bantul, misalnya seperti itu. Kalau Kulon Progo sendiri juga kami kebetulan juga ada nggih BNK-nya, walaupun BNNK belum ada, tapi memang BNK itu nanti bisa di bagian Kesra, kemudian juga kami juga kalau di Gunung Kidul itu dengan Kesbangpol. Jadi memang ada perwakilan sebenarnya kalau di di kabupaten yang belum ada BNNK-nya. Tetap nanti kami pasti akan fasilitasi. Usahakan. Karena kalau nggak difasilitasi sayang banget, itu kan berarti menunjukkan sudah masyarakat sudah mulai aktif ya. Jadi insya Allah pasti akan kami usahakan untuk difasilitasi. Kemarin saya pernah dengar info juga tentang Desa Bersinar begitu ya, bersih narkoba begitu. Nah, itu program yang seperti apa sih Bu Lisa, kemudian juga apa kemudian nilai-nilai yang kemudian dimasukkan dari Desa Bersinar itu? Desa Bersinar itu memang sebenarnya sebuah branding yang sedang kita buat terkait dengan bagaimana menunjukkan kepedulian dan juga keaktifan masyarakat terkait dengan P4GN tadi ya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tadi. Nah, Desa Bersinar ini memang kami bekerja sama dengan Pemda gitu ya, dengan Pemda, dengan Pemprov. Kami mendorong ada nggak daerah-daerah atau desa-desa yang bisa dikatakan rawan, rentan gitu ya, terkait penyalahgunaan narkoba, dan kita branding nih biar mereka juga bisa lebih sadar terkait narkoba. Nah, apa saja sih kegiatan di Desa Bersinar? Kalau Desa Bersinar sendiri kegiatannya memang yang pertama kami mengharapkan di desa itu jelas yang pertama sudah ada regulasi. Sudah ada regulasi. Bagaimana sih kalau misalnya ada penyalahguna di situ? Apa yang harus dilakukan? Apakah dari desa sendiri sudah punya media informasi bahwa bahaya narkoba seperti apa? Nah, itu regulasi-regulasi yang memang bisa dihadirkan oleh desa tersebut. Dan juga apakah di desa tersebut ada relawannya. Nah, kalau belum ada relawan, biasanya akan kita latih dulu nih, kita lakukan sosialisasi. Gak hanya dari kita, misalnya dari Bapak juga melakukan sosialisasi. Yang penting memang ada informasi terkait narkoba. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan yang namanya pencanangan. Nah, pencanangan itu memang nanti akan dibuatkan SK khusus dari Pemda ya, memang SK dari Pemda. Pencanangan Desa Bersinar. Desa Bersinar, betul. Di tahun ini kami sudah ada 60 per tahun ini ya. Per tahun ini kami sudah ada 61 Desa Bersinar. Itu di DIY. Di DIY. Iya, kalau untuk Kulon Progo sebentar saya lihat dulu datanya. Kayaknya Wates masuk. Wates jelas masuk. Itu sangat aktif. Jadi kalau di Kulon Progo sendiri cukup banyak sebenarnya Mbak. Ada Wates, Jatisarono, Pendoworejo, Sentolo, Cermai, Jangkaran, Giripurwo, Jatimulyo, Brosot, Pengasih,
Kembang, Glagah, Ngentakrejo, Bugel, Purwosari, Karangsewu, dan yang terakhir Tanjung Harjo. Oh, berarti sebenarnya itu sudah hampir menyeluruh di Kapanewon ya Pak ya, meskipun hanya 1-2 gitu ya. Betul. Jadi kami memang masih mendorong untuk daerah-daerah yang atau desa-desa yang belum ditetapkan menjadi desa bersinar. Ayo dong bisa jadi desa bersinar, karena kan itu sebenarnya bisa jadi upaya juga ya, biar kami juga bisa lebih dekat juga, memfasilitasi juga, dan meningkatkan peran serta dari masyarakat juga yang lebih aktif. Ya, aktif. Ya, langkah indahnya nanti kalau Forpannya aktif. Betul. Kemudian ditetapkan sebagai desa bersinar. Iya. Gitu kan? Itu juga bisa banget Bapak. Kolaborasi, sinergi tadi itu. Tahun ini itu kami kan memang untuk Provinsi DIY ini kebetulan kami mengcover 2 kabupaten yang belum ada BNNK-nya ya Mbak ya. Untuk Kulon Progo dan Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Tahun lalu kami fokus di Gunung Kidul, kebetulan tahun ini kami fokusnya ke Kulon Progo. Nah, 2 desa bersinar yang sedang kami fokuskan itu di Girimulyo, satu lagi di Cerme. Jadi mereka kami berikan banyak sekali fasilitasi pelatihan. Salah satunya bisa kolaborasi sebenarnya terkait dengan keluarga. Kami melakukan pelatihan ketahanan keluarga. Jadi di situ juga kegiatan-kegiatannya sebenarnya juga bisa dikolaborasikan dengan pemerintah, ketahanan keluarga, ketahanan keluarga juga gitu. Oke, luar biasa begitu. Jadi tadi di Kulon Progo juga sudah banyak desa bersinarnya begitu, yang kemudian sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi ya Pak ya. Kalau Forpan itu dari kabupaten, kemudian Kapanewon juga punya Pak? Ada, Oke, itu nanti berarti bisa mengusulkan atau seperti apa prosesnya? Ketika selama ini sebenarnya sudah banyak berkolaborasi, ketika sosialisasi pasti bersama BNN. Jadi memang harus, yang penting dibentuk dulu forumnya ini, Forum Pemuda Anti Narkoba. Kemudian ada kepengurusan, nanti anggota-anggota ini kan kader Mbak. Betul. Jadi anggota Forpan itu nanti kader-kader anti narkoba. Ini yang nanti akan kemudian kami itu seperti multi level marketing. Akan mencari lagi gitu ya Pak ya. Satu kader ini nanti mencari 10 pemuda untuk diberi wawasan anti narkoba. Nanti yang 10 ini nanti akan mencari, satu orang mencari 10 lagi gitu, sehingga 100 dapatnya. Nah, nanti akan semakin banyak. Untuk pengetahuan anti narkoba ini. Nah, memang masalahnya keaktifan ini yang perlu terus didorong. Jadi kadang-kadang ini kita deklarasikan, kita bentuk Forpan, tapi agak macet nih. Nggak jalan. Nanti kita revitalisasi lagi ya supaya aktif. Keaktifan ini yang penting untuk teman-teman Forpan, kemudian kader ini. Ya mungkin ya lama-lama nyari 10 itu awalnya mudah, tapi kalau sudah banyak nanti agak susah juga ya, 10 siapa lagi ini sudah diambil temannya, ini sudah diambil yang sana, ini nyari 10 agak sulit, tapi ini harus terus kita lakukan. Apresiasi sekali Bapak, matur nuwun banget. Luar biasa Bapak. Sinergi nanti tunggu main-mainnya ke Kulon Progo lagi Bu Lisa. Pastinya karena tahun ini kan baru fokus menggarap Kulon Progo ya begitu ya. Udah kayak rumah kedua saya ini Kulon Progo tahun ini. Para Widi terus ya gitu ya. Semoga nanti banyak lahir desa-desa bersinar lainnya di Kulon Progo juga. Amin. Gitu ya. Boleh diberikan closing statement dari Pak Nur dulu, mungkin apa kemudian pesan Bapak untuk generasi muda kita di Kulon Progo nih? Jadi untuk adik-adik ya, anak-anak muda, pesan kami ya, jauhilah narkoba untuk hidup yang lebih bahagia gitu ya. Dan upaya untuk penanggulangan pencegahan narkoba ini, saya kira ini kita tidak bisa kendor. Ini harus kencang terus, jangan sampai kendor. Soalnya kalau lengah pasti nanti kasusnya akan banyak lagi gitu ya, sering seperti itu. Kemudian selanjutnya kolaborasi, sinergi ini harus terus dilakukan dari berbagai pihak. Mari sesuai dengan kewenangan masing-masing, urusan yang diampu masing-masing, kita bekerja sama untuk mencegah peredaran gelap
narkotika di Kulon Progo. Terima kasih Mbak Amel. Oke, baik. Kalau dari Bu Lisa sendiri, monggo. Oke, kalau saya rangkum ya dari tadi percakapan, kami selalu menyebutnya dengan 3 berani, Mbak. Oke. Kalau apa misalnya itu? belum 3 berani. 3 berani. Jadi 3 berani ini sebenarnya upaya yang kami selalu gaungkan. Yang pertama adalah berani tolak. Jadi berani untuk menolak. Jadi kalau misalnya ditawari ada sesuatu yang mencurigakan dan segala macam, berani untuk menolak untuk penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua adalah berani rehab. Kita harus numbuhkan keberanian bahwa penyalahgunaan narkoba, kecanduan, adiksi itu masih ada kesempatan untuk sembuh gitu ya. Harus berani untuk merehab, nggak usah khawatir. Gratis ditanggung oleh negara, tidak akan ada proses hukum memang untuk penyalahguna murni, ge. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berani untuk melapor. Nah, itu tadi yang kami juga menyampaikan selalu ke masyarakat, ayo berani untuk melapor. Laporkan sesuai dengan jenjangnya. Kadang misalnya masyarakat itu kan di dalam desa itu biasanya ada jaga warga, ngoten Pak, misalnya contohnya. Nah, jaga warga ini juga bisa menjadi salah satu perpanjangan tangan kami apabila ada informasi atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika. Jadi 3 itu yang mau saya sampaikan, 3 berani tolak, berani rehab, dan juga berani lapor untuk Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Lisa, terima kasih banyak Pak Nur sudah menemani dan berbagi informasi dengan pemirsa Kulon Progo. Besok main-main lagi, Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya pengen menggali informasi lebih banyak begitu ya tentang bagaimana kemudian antisipasi apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih sekali lagi Bapak dan juga Ibu. Dan demikian tadi pemirsa untuk Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Amalia Miftah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.